Pernahkah kamu bertanya, apakah hanya dengan punya banyak uang hidupmu akan tenang? Jawabannya memang iya. Tapi uang saja tidak cukup untuk membuat hidup lebih tenang. Faktanya, ada beberapa orang yang punya uang banyak justru rasa cemas, khawatir dan takut kehilangan semakin besar juga. Mereka tetap merasa kurang, takut kehilangan, dan terjebak dalam lingkaran keinginan yang tidak pernah selesai. Ternyata bukan uang penyebab masalahnya. Cara berpikirmu tentang uanglah yang sering menjadi sumber dari banyak kegelisahan. Masalah finansial seringkali berawal dari pola pikir yang salah. Mengaitkan nilai diri dengan harta, menjadikan uang sebagai ukuran kebahagiaan. Padahal, uang hanyalah alat tukar, bukan cermin nilai hidup. Ia bisa menjadi sumber kedamaian atau sumber penderitaan, tergantung pada siapa yang memegang kendalinya. Berikut 7 cara berpikir yang bisa kamu latih untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Tidak peduli seberapa banyak kamu punya uang, selalu ada orang yang punya lebih. Kalau kamu terus menatap ke atas, kamu akan merasa tertinggal. Kalau kamu terus membandingkan, kamu akan merasa kekurangan. Padahal, rasa cukup tidak pernah datang dari angka di rekening, tapi dari cara kamu memandang hidup. Begitu kamu sadar bahwa kebutuhanmu tidak sebesar yang kamu bayangkan, hidup mulai terasa lebih ringan. Cobalah berhenti sejenak, ambil napas, dan tulis 3 hal yang dulu kamu panjatkan dalam doa tapi kini sudah ada di tanganmu. Mungkin itu pekerjaan yang kamu impikan, keluarga yang menemanimu, atau sekadar ketenangan yang dulu kamu cari-cari. Seringkali, kamu bukan kekurangan rezeki, tapi kekurangan rasa syukur. Dan begitu kamu belajar melihat apa yang sudah kamu miliki, kamu akan sadar ternyata hidupmu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Rasa cukup adalah kunci agar rezeki betah. Karena rezeki tidak pernah nyaman di hati yang terus merasa kurang. Banyak orang sibuk mengejar uang sampai lupa bahwa uang itu bukan tujuan. Kamu bisa berlari secepat apapun, tapi kalau arahmu salah, kamu tetap akan kelelahan tanpa ada hasil yang pasti. Uang memang penting, tapi kalau hidupmu hanya berputar di sekitarnya, kamu akan terus merasa kurang. Sebaliknya, saat kamu fokus membangun nilai memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, dan memberi manfaat bagi orang lain, uang justru datang tanpa perlu kamu kejar terlalu keras. Rezeki selalu mendatangi orang yang bertanggung jawab, bukan hanya yang hanya berharap. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa memberi, bukan sekadar mencari keuntungan saja. Jadi, ubah pertanyaanmu dari bagaimana caranya dapat uang lebih banyak, menjadi bagaimana caranya aku bisa memberi manfaat lebih banyak. Hidup di zaman serba cepat membuat kita terbiasa ingin hasil instan, uang cepat, sukses cepat, semuanya cepat. Padahal, hal berharga tidak tumbuh dalam semalam. Belajar menunda kepuasan bukan berarti mengekang diri, tapi melatih kesadaran bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Karena kalau kamu terus menuruti nafsu, kamu akan lelah mengejar hal-hal yang tak pernah benar-benar membuatmu tenang. Kepuasan sesaat sering menguras tenaga, waktu, dan uang. Tapi kepuasan yang datang dari hasil perjuangan itu yang menumbuhkan rasa bangga dan menghargai proses. Menahan diri adalah seni. Butuh disiplin untuk tidak membeli semua yang kamu mau, tidak menyerah pada godaan instan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjangmu. Namun justru dari latihan kecil itulah kedewasaan finansial dan ketenangan hidup terbentuk. Ingat, bukan orang yang paling cepat yang menang, tapi yang paling sabar menjaga langkahnya. Rezeki suka pada orang yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bertindak. Uang adalah pelayan yang baik tapi tuan yang kejam. Saat kamu tidak mengatur uangmu, ia akan mengaturmu melalui utang, kecemasan, dan rasa takut kehilangan. Buatlah sistem sederhana, pisahkan pengeluaran wajib, tabungan, dan kesenangan kecil. Mengatur bukan berarti kikir, tapi tahu kapan harus menikmati dan kapan harus menahan diri. Dari disiplin kecil inilah rasa aman mulai tumbuh. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa membicarakan uang itu tabu. Padahal, justru karena takut membicarakannya, banyak yang akhirnya salah mengelolanya. Uang bukan hal kotor, bukan pula ukuran nilai diri. Ia netral, hanya menjadi cermin dari cara kamu berpikir dan memperlakukan hidupmu. Kalau kamu bisa bicara tentang uang dengan jujur, terbuka, dan sehat, itu tanda kamu sudah berdamai dengan kebutuhanmu sendiri.
Belajar membicarakan uang berarti belajar mengenali batas dan tanggung jawabmu. Kamu tahu kapan harus berhemat, kapan berinvestasi, dan kapan berbagi. Kamu tidak lagi dikuasai rasa malu atau gengsi untuk berkata, "Aku belum mampu," atau "Aku sedang belajar memperbaiki kondisi keuanganku." Tujuan punya banyak uang bukan sekadar agar kamu bisa hidup mewah, tapi supaya kamu bisa memberi lebih banyak arti. Uang yang hanya berhenti di tanganmu akan cepat habis, tapi uang yang mengalir lewat kebaikanmu akan terus tumbuh, bahkan setelah kamu tiada. Rezeki yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Semesta tidak memberi lebih kepada orang yang ingin menyimpan, tapi kepada mereka yang siap menyalurkan. Karena rezeki itu seperti air, kalau dibiarkan diam, ia menggenang dan busuk. Tapi kalau dialirkan, ia jadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Gunakan uangmu untuk menolong, bukan untuk meninggi. Gunakan kekayaanmu untuk membuat jalan, bukan dinding. Dan percaya, semakin banyak manfaat yang kamu berikan, semakin luas pula pintu rezeki yang akan terbuka. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Share ke orang yang kamu sayang, subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat pengingat setiap hari. Sampai jumpa kembali.